kalau kita mau jadi YouTuber kan harus ada backgroundnya. Pinginnya Mas Akbar itu apa? Kok pingin memilih profesi ini nih apa kan gitu? Iya, betul. Hmm. Ya sebetulnya itu kan dari teman. Teman oke. itu dia cerita, Mas Agung, itu loh coba belajar bikin vlog, bikin konten yang kira-kira menarik, yang kira-kira bisa memberdayakan masyarakat, memotivasi dan sebagainya. Ya. Nah konteks ini kan sebetulnya kita memang tidak punya kemampuan secara sekolah, ya. Oke. Tapi hal ini kan sebetulnya seperti jalan cerita tadi kan, itu berjalan dengan waktu, itu kan pasti nanti alam semesta yang akan memberitahukan itu. Dan modalnya pun juga tidak banyak. Karena memang ke depan itu akan ke sana arahnya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan menjadi Ya. nilai ekonomi yang tinggi. Ya mungkin kan Mas Akbar menginginkan kerjaan yang menghibur ya dong, menghibur, santai buat jenengan, nggak begitu mikir keras banget ya kan, kita ngomong dunia yang lain kan harus ahlinya begini begitu. Nih ini hanya butuh jam terbang aja pelan-pelan begitu. Butuh pembelajaran. Makanya saya harus banyak belajar kan jenengan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan itu loh. Sebenarnya nih kita boleh ngomong. Kreativitas kita itu apapun bisa sih. Walaupun kita mungkin bukan background di spesialis itu, tapi kita mau berusaha pasti bisa ya. Pasti bisa. Tapi memang butuh seorang mentor gitu. Nggak ngawur juga. Butuh mentor. Ya kan? Kalau posisi saya mungkin sekarang teman-teman kaget melihat saya kok bisa kontraktor, bisa jadi kontraktor padahal tidak punya orang finance, orang pernah di usaha bengkel, bisa kontraktor. Sekolahnya juga bukan sekolah ini ya istilahnya. Teknik ya bukan lulusan saya, teknik sipil ya tidak, tapi saya punya mentor abang saya gitu, di sebelah saya gitu. Dia yang akan mengajarkan gitu. Maksud saya harusnya Mas Akbar ini untuk ke vlog ini butuh mentor juga, tinggal siapa, didampingi siapa, sering berdiskusi sama orang ini gitu aja. Ya benar, kalau Dek Randy ngomong sama si Mayang boleh dijadikan mentor, nggak ada masalah gitu. Gitu ya, benar-benar. Ya segala sesuatu harus ada. Nggak bisa los-losan. Bisa los-losan ya. Ya itu karena ini di Surabaya jadi boneknya masih ketara. Ya enggak apa-apa. Namanya ikhtiar. Itu kan sebuah ikhtiar gitu. Ya, tapi sudah melihat ya salah satu yang di konten Agung 37 official. Sebenarnya gini, orang ini akan melihat konten yang pertama. Orang ini kenal dekat. Sebenarnya sih nggak butuh kontennya. Nggak butuh kontennya. Aku dulu Mas Akbar ngirim ke saya, saya cuma butuh subscribe sama like kayak gitu kan. Ya cuma itu aja. Isinya nggak tak lihat, sorry, terus terang aja. Jadi saya nggak tak lihat sampai tuntas. Mas Akbar cuma butuhnya like sama subscribe. Kayak gitu doang. Jadi buka konten ini saya like, ya udah beres tugas saya gitu. Gitu loh. Iya. Padahal sebetulnya yang penting kan isinya ya, kontennya. Nah, balik lagi ke situ. Kontennya juga harus berbobot lah kita. Kira-kira orang ini apa yang kira-kira menjadi, saya kepengennya begini, saya ini mewawancarai pengusaha muda-muda gini ya, tapi saya ambil motivasinya. Karena apa? Kalau kita sudah berusaha di awal muda, bukan menjadi pegawai, itu kan lebih maksimal gitu loh untuk kedepannya itu. Nah menurut jenengan gimana itu? Ini boleh saya ngomong, sukses itu kan kalau kita ngomong sukses itu kadarnya dari mana dulu? Ya, menurut saya pun kalau sukses ngomong secara fisikly begitu. Fisikly kan tetap. Cuma kan saya boleh ngomong posisi saya pun saya belum menganggap saya sukses. Ya kan? Karena semua itu butuh proven menurut saya. Seorang sukses ini proven. Bisa dijadikan role model sama masyarakat. Ya kan? Disenangi masyarakat kan gitu aja gitu. Ya. Betul. Kalau menurut saya ukuran sekarang saya keberhasilan belum. Saya belum banyak memberikan manfaat buat masyarakat juga gitu. Misalnya, kontraktor ini kan gini aja. Kita lewat nih jalan Ayani. Ini biar aku sing ngaspal. Itu kan suatu kebanggaan. Nah, tapi kan belum ke situ saya. Belum ada yang merasa ini patut saya
banggakan gitu lah, kreativitas saya gitu. Betul. Ya. Jadi agak-agak selalu ya apa ya? Ya memang butuh proven itu aja sih. Proven itu bahasa Indonesianya apa sih? Bahasa proven itu pembuktian. Pembuktian. Proven. Biar tidak salah ini. Iya, enggak apa-apa. Jadi Pembuktian. Maksudnya pembuktian itu untuk diri atau untuk diri masyarakat? Juga, terutama masyarakat. Masyarakat yang menilai kita, diri kita biasanya dimanapun kecap yang nomor 1 kan. Aku ini aku ngono loh. Yang melihat, yang menganalisa, yang mengopinikan itu masyarakat juga, gitu. Atau eksternal. Itu yang paling penting untuk kesejahteraan masyarakat tadi ya. Ya, mereka itu bermanfaat nggak dari hasil cendengannya mungkin. Makanya aku juga nggak tahu ya. Bisnis YouTuber, vlog ini kayak apa aku nggak tahu, tapi yang pasti kan kita lihat yang terkenal tuh banyak tuh. Ya. Ria Ricis ya. Terus siapa itu yang suaminya Atta Halilintar. Atta Halilintar. Itu dilihat dia tuh bahas apa sih gitu. Penting nggak dia harus buat ngevlog ini buat kita gitu. Karena seperti yang Mas Akbar, sorry Mas ya, ngapunten. Saya bukan Mas Akbar cuma suruh like and subscribe kan, ya itu tak jalanin, tapi isinya aku gak ngerti nih, takut sampean. Ayo aku berasa bersalah, dia nembak aku nih berarti gitu. Tapi memang yang dibutuhkan kan cuma itu. Ya, ini kan proses ya, proses pelan-pelan aja. Pembelajaran sebagai seorang newcomer yang berjuang untuk kebonikannya. Aku juga WA memang tiap hari Mas Akbar. Ayo wes nah, dia cuma butuh like and subscribe. Ya udah itu aja tak lakuin. Mbok isi ditakut iya aku tepek iki saya. Aku enggak tahu isinya apa gitu. Ya enggak apa-apa. Ini proses ya. Semuanya kan yang penting kan ada kesadaran bahwa kebaikan itu mesti dibagi. Jadi nanti kedepannya memang saya arahnya ke sana. Pengusaha-pengusaha muda ini saya kasih wawancara, saya minta wawancara untuk menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa semangat. Kalau tidak di usia muda, kapan lagi? Karena memang mentor ini dibutuhkan kan yang gini. Kalau kita memang ingin jadi seorang pengusaha kita ngomong, seorang kontraktor besar. Nah, gitu. gimana itu ceritanya itu? Kira-kira. Jadi kita boleh ngomong kita ini tidak harus bermodal besar juga. Tidak harus bermodal besar. Tidak harus. Untuk menjadi pengusaha besar tidak harus modal besar. Yang penting itu mental sama pikirannya pengusaha enggak? Mental dan pikiran. Pengusaha apa tidak? Seorang pengusaha enggak. Nah, ini tetap butuh mentor pendamping. Ya kan? Betul. Padahal kita pun sebenarnya nggak punya uang. Tapi kalau dari sisi mentor ini sudah trust sama kita, terus kamu dilina proyek itu sendiri. Padahal ya kutu duitku juga. Saya hanya mengedilkan. Tapi untuk mewujudkan ini saya butuh jiwa mental pengusaha tadi. Ini benefitnya apa? Profitnya buat saya apa? Marginnya yang bisa dibagi kayak apa gitu aja. A1 enggak, maksudnya proyek ini bagus apa enggak ya. Itu aja. Tapi kalau ketipu atau itu pernah ya? Ya kalau gitu mah dunia usaha enggak harus kontraktor gitu ya. Semua pun pastilah. Pasti. Ya modus-modus begitu banyak. Jadi ada yang kita boleh ngomong orang ngamen. Istilahnya orang ngamen. Iya, menunjukkan foto sama pejabat pemerintah, entah menteri, entah gubernur gitu, ya kan? Itu ada. Yang nggak tahu itu keasliannya, saya nggak tahu kedekatan mereka gimana. Yang pasti ngamennya begitu. Dia menyatakan bahwa ini pasti A1 nih, saya pegang. Cuma saya minta uang dulu, kayak gitu. Modus-modus begitu mas sering kita hadapin gitu. Ya jelala itu ya tidak boleh menyalahkan mereka, kita kena tipu mereka. Tetap kita bercermin diri kita. Masuk ke diri sendiri. Iya, kok kita ini segoblok itu juga gitu percaya sama gitu. Gitu, bercerminnya di kita. Nggak boleh nyalain orang, aku ketipu gara-gara awakmu ini. Enggak. Berarti kita harus bercermin apa yang harus kita perbaiki. Tapi pelan-pelan itu akan jadi filter kita juga. Otomatis ya. Iya. Menjadi screening istilahnya. Screening sendiri nanti. Semakin lama bisa menilai. Jadi istilahnya sakti ya. Ini kan? Anak ini nih. Iya, bisa jadi begitulah. Dilihat dari orang fisiklinya kayak apa bisa kelihatan. Cara ngomongnya gimana. Oh iki wis gak konkret ini. Gak A1 proyek ini. Ngomong doang orang ini.
gitu. Itu Itu ya begitulah. Punya kemampuan untuk itu akhirnya ya. Ya sementara itu mindset yang dibutuhkan. Mindset ya. Mindset. Jadi kalau mau jadi pengusaha itu mindsetnya harus pengusaha dulu. Gak usah modal, Nggak perlu modal. Tinggal kita didampingi siapa dulu di sebelah kita. Belajarnya dari situ aja gitu. Begitu sih. Jadi saya pun harus punya jiwa itu, memutuskan decision maker untuk ini karena kita dipasrahin sama entah owner atau apa ya. Itu harus kita punya dulu jiwa itu. Jiwa semangat untuk berjuang. Keren. Beliau adalah pengusaha muda yang berjuang di bidang perproyekan. Bahasanya kontraktor. Iya, general kontraktor. Intinya hanya mindset dan modal semangat mentalnya. Ya. Itu aja pemirsa. Terima kasih Mas Didit. Assalamualaikum, matur suwun. Waalaikumsalam.